Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat? Semangat. Oh, kurang semangatnya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai dan biar lebih semangat, yang pertama marilah kita berdoa agar senantiasa mendapat ridho dari Allah dan memberi kemanfaat bagi kita semua. Bagi yang beragama non-muslim atau yang non-muslim, saya persilakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah dalam hati. Ala diniyah wa ala niyatin kulli sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Mengawali kegiatan hari ini, program pemerintah yang terbaru yaitu adanya senam anak hebat. Senam anak Indonesia hebat. Oleh karena itu silakan berdiri semua. Yo. Persiapkan, ada jarak, jangan terlalu mepet. Ya. Oke. Saya tayangkan secara bersama-sama. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Belum hafal keseluruhan untuk gerakan senam ini. Saya tayangkan dulu. Berbesar, kita sama-sama belajar. Biar kita lebih semangat, mari kita melakukan senam anak Indonesia hebat. Yuk, tirukan gerakannya ya, sama-sama belajar. Ayo, semuanya. Yuk. Semua asa tinggi dan cita-cita yang kuasa melangkah maju. Yuk, semangat. Yang belakang silakan berdiri. Ayo, halo. Ayo, Kela. Dalam pertemuan kali ini, yang biasanya saya mengajar pendidikan agama Islam, saya juga merangkap di kegiatan P5. P5 adalah apa? Program penguatan pelajar profil pelajar Pancasila. Kali ini kita akan mengambil tema, apalagi kita adalah SMK, adalah tema kebekerjaan. Dengan subtema mengenali dan membangun kesadaran diri. Dengan tujuan pembelajaran memahami karakteristik dan ruang lingkup dunia kerja sesuai dengan program keahlian. Kalau RPL bagaimana karakter RPL itu seperti apa? Di memahami diri. Saya ingin bertanya, yang pertama, kenapa memilih SMK? Ayo yang ingin menjawab, bebas. Jawaban bebas, tidak ada jawaban yang salah. Kenapa memilih SMK? Siapa? Angkat tangan, silakan. Ayo, jangan ragu. Oke, ayo. Saya memilih SMK karena peluang kerja lebih besar. Lulusan SMK biasanya sudah memiliki bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Oke, jawaban yang sangat hebat. Dia cepat kerja sesuai dengan minat dan jurusan. Ada lagi yang lain? Siapa? Angkat tangan. Oke, namanya, ayo. Nama, terus kenapa kok memilih SMK? Dekatkan. Fokus pada bidang keahlian tertentu, saya bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat saya, sehingga saya bisa mengembangkan diri secara lebih spesifik. Oke, karena memang minat dan ingin upgrade skill ya. Terus ada lagi? Yang laki-laki? Kenapa memilih SMK? Oke, Rizal.
Agak kesini Rizal, biar terlihat. Kenapa Rizal kok memilih SMK? Karena tidak diterima di SMA pilihan, jadi memilih SMK. Oh, ya. Karena tidak terpilih, tidak. Silakan masuk. Karena di SMA tidak diterima ya Rizal. Ya. Ya semangat, SMA dan SMK sejatinya sama. Tinggal tergantung niat kita mau belajar dan ingin maju atau tidak. Semuanya sama. Tetap semangat meskipun yang salah sekolahan ataupun salah jurusan, tetap semangat. Terus yang kedua, kenapa memilih jurusan RPL? Ada yang ingin menjawab? Kenapa kok memilih jurusan RPL? Saya menyukai teknologi komputer atau pemrograman. RPL adalah jurusan yang tepat untuk mengembangkan minat tersebut. RPL menawarkan kesempatan untuk belajar berbagai bahasa pemrograman, pembuatan aplikasi, pengembangan perangkat lunak, dan teknologi. Oke, karena minatnya suka software pemrograman. Ada lagi, kenapa memilih jurusan RPL? Ayo, silakan. Kenapa kok milih RPL? Karena terpaksa dan disuruh orang tua. Oh, karena terpaksa dan disuruh orang tua. Tidak apa-apa. Dari terpaksa akan menjadi biasa dan akan menjadi suatu kemampuan yang luar biasa. Tetap semangat. Terus yang ketiga, apa jenis pekerjaan yang kamu inginkan? Kalian sudah memilih RPL, kira-kira kenapa kok ingin menjadi pekerjaan yang ingin kalian lakukan itu apa? Kira-kira ada yang mau jawab? Oke, silakan. Pekerjaan apa yang ingin kamu lakukan? Terus? Saya ingin menjadi game developer karena mengembangkan permainan untuk berbagai platform seperti komputer, konsol, atau mobil. Contohnya membuat game 2D atau 3D menggunakan Unity atau Unreal Engine. Oke, bagus banget ya, membuat game. Apalagi sekarang eranya era ngegame. Jadi silakan membuat game yang edukatif. Ya, itu. Ada lagi? Kenapa? Kok atau kenapa kamu menginginkan pekerjaan sesuai dengan jurusan RPL? Yang laki-laki ada? Reza menjawab. Web mang lo web. Ayo, saya ingin aja. Saya ingin membuat web developer. Oke, balen. Oke, ulangi. Saya ingin ayo. Saya ingin membuat web developer. Ayo yang temennya, ayo jangan diganggu. Ayo. Kenapa? Saya ingin web developer. Oh, menjadi web developer. Tahu web developer? Tahu, Pak. Oke. Membuat web atau memelihara web itu ya sangat banyak kan situs-situs perlu adanya pemeliharaan. Oke, terima kasih. Itu ya, tadi ada yang terpaksa, ada yang ingin menjadi game, membuat game, membuat web, itu termasuk dari jurusan dari RPL. Ini ada perkataan dari Socrates. Ada yang tahu Socrates? Socrates ini adalah filosof terkenal Yunani. Kata-katanya, kenalilah dirimu sendiri dan kamu akan mengenal dunia. Perkataan ini sangat relevan buat kita sendiri, buat kita untuk bersemangat bahwasanya untuk mengenal dunia, awalnya yang harus kita kenali adalah diri kita sendiri. Mengenal diri adalah proses memahami siapa kita sebenarnya, baik dalam aspek fisik, emosional, intelektual maupun spiritual. Mengapa mengenal diri itu penting? Dengan pemahamannya lebih baik tentang siapa kita bisa lebih bijak dalam memilih jalan hidup, lebih tangguh dalam menghadapi rintangan, dan lebih puas dengan perjalanan hidup kita. Dengan kita bisa mengenali diri kita,
kita tidak akan tersesat. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Setelah lulus SMK, saya mau apa? Mau nikah atau langsung kerja? Langsung nikah atau langsung kerja? Kerja dulu ya. Siapkan mental dulu, baru nanti kalau sudah siap semuanya, baru nikah. Jangan tutup sekolah, buka terop ya. Belajar dulu, ayo semangat belajar dulu. Saya tayangkan prospek kerja dari RPL. Silakan disimak. Ini ada 7 prospek kerja jurusan RPL. Lagi di channel Bang TV, pada video kali ini Bang akan menjelaskan tentang jurusan rekayasa perangkat lunak, mulai dari pengertian hingga berbagai di SMK dan prospek kerjanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke pengertian dari rekayasa perangkat lunak menurut Wikipedia. Nah, di jurusan RPL ini sangat cocok untuk kalian yang ingin dan bercita-cita menjadi seorang developer game atau pembuat game, pembuat aplikasi, pembuat software, ataupun pembuat website, karena di jurusan ini mempelajari tentang pemrograman. Di jurusan ini juga jumlah siswa dan siswi atau perempuan dan laki-laki cukup sama atau seimbang, karena di jurusan ini cocok untuk laki-laki maupun perempuan. Dan beginilah suasana dari ruang praktek rekayasa perangkat lunak. Kurang lebihnya di semua sekolahan sama, hanya berbeda di penempatan maupun ukuran ruangan. Dan kita lanjutkan ke prospek kerja dari jurusan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah programmer. Programmer adalah seorang yang dapat menguasai bahasa pemrograman dan dia dapat mempresentasikannya ke dalam sebuah bentuk aplikasi Android, software komputer, maupun website. Di gambar ini adalah contoh seorang programmer. Dan yang kedua adalah IT security. IT security adalah seseorang yang bertugas menjaga keamanan sebuah data dalam suatu server. Contohnya, menjaga sebuah server dari ancaman hacking dan brute-force seperti DDoS device sehingga orang dapat mencuri data maupun mematikan server kita. Biasanya IT security ini diperlukan oleh perusahaan besar. IT security diperlukan untuk melindungi server dari ancaman hacker. Dan selanjutnya, untuk yang ketiga adalah teknisi komputer. Teknisi komputer adalah seseorang yang bertugas menangani kendala saat komputer perusahaan atau perseorangan mengalami kerusakan atau error, sehingga seorang teknisi komputer dapat memecahkan masalah pada komputer itu. Jadi bukan hanya lulusan TKJ yang dapat menjadi teknisi komputer, lulusan jurusan rekayasa perangkat lunak juga berkesempatan untuk menjadi teknisi komputer. Seorang teknisi komputer harus handal dalam merakit komputer. Untuk selanjutnya, nomor 4, web developer. Web developers adalah seseorang pengembang sebuah website agar isi dari sebuah website web bisa digunakan secara keseluruhan. Tidak hanya itu, seorang website developer harus bisa mengatur data-data yang ada pada website tersebut. Web developer perlu rutin mengupdate artikel di web. Web yang dimaksud adalah bisa blogger maupun WordPress. Selanjutnya, nomor 5 adalah web designer. Web designer ini berbeda dengan web developer. Web designer ini biasanya seseorang yang bisa memperindah website agar menjadi lebih enak dipandang. Biasanya web designer ini adalah pembuat template maupun script untuk sebuah website. Jadi seorang web designer perlu memiliki sifat yang teliti dan rapid, karena tugasnya adalah memperindah website agar menjadi lebih enak dipandang. Untuk selanjutnya adalah 6, data mining.
Data mining atau penggali data adalah sebuah pekerjaan sulit-sulit gampang. Data mining ini dibutuhkan oleh perusahaan internet maupun marketing, karena data mining dapat menemukan informasi-informasi tak terbatas di Google maupun internet. Seorang data mining mampu leluasa menjelajah internet. Untuk selanjutnya, atau yang terakhir adalah 7. Developers. Developers adalah seseorang yang memprogram dan mengembangkan aplikasi atau gamenya sendiri, sehingga aplikasi atau game itu bisa berguna bagi orang lain. Dan tugas dari seorang developers ini biasanya update pemrograman aplikasi atau game agar lebih nyaman digunakan. Di gambar ini adalah contoh dari developers game Rockstar Games, perusahaan developer game sukses dunia. Itulah pengertian gambar praktek dan prospek kerja jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian yang ingin melanjutkan ke jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subscribe jika menurut kalian channel Pandit TV bermanfaat. Itu tadi penjelasan 7 prospek kerja dari jurusan RPL. Semoga bisa menginspirasi. Untuk selanjutnya yaitu topik diskusi kelompok. Kelompoknya ada 4, 3 atau 4. Silakan berkumpul. Terserah kelompoknya sesuai kalian mau siapa saja untuk kelompoknya. 3 atau 4 yang laki-laki cukup langsung berdebat ya. Yang pertama apa yang dikerjakan Pak? Yang pertama hal-hal yang dipelajari di sekolah terkait materi program Iya, jadi materi apa saja yang sudah disampaikan di sekolah. Terus yang kedua, kompetensi yang ingin dikuasai dan alasannya. Silakan bisa memilih 1 atau 2 yang ingin dikuasai. Yang ketiga, menonton video jenis-jenis pekerjaan sesuai program kalian. Silakan browsing sendiri, mencari artikel atau dari YouTube sendiri selain dari video tadi. Kemudian identifikasi pekerjaan sesuai program kalian. Silakan bisa bekerja, ditulis dulu, nanti saya kasihkan LKPD-nya seperti apa kolomnya. Ini ya lembar kerjanya. Hal yang sudah dipelajari ya seperti apa, kompetensi yang ingin dikuasai dan alasannya, identifikasi jenis pekerjaan sesuai program kalian. Nanti silakan 3 kelompok mewakili presentasi ke depan menyampaikan diskusi kelompoknya. Ayo silakan, saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan bisa berhadapan. Laptopnya dibuka, HP-nya dinyalakan, internetnya. Ayo. Habis ini lembar kerja akan saya kirim ke grup. Nanti silakan diedit sendiri terus dipresentasikan. Oke, silakan berdiskusi mencari referensi. Resume. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai semua? Mengalami kesulitan atau tidak? Lancar ya semuanya, bisa semua ya. Pertanyaannya sedikit dan gampang sekali. Oke, yang mau silakan bisa presentasi. Ada nilai tambahan mewakili presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kristal Kaila Azura. Saya Nadia Nindya Gata. Saya Siti Nur Aisyah. Saya Nadia Wal Fadila. Di sini kami akan mempresentasikan Ayo, langsung aja. Yang pertama, yang di luar, harap tenang, yang di luar. nama kelompok Kaila Nindya Aisyah Nadia, kelas 10 LPL 2, hal yang sudah dipelajari di sekolah. Pemrograman dasar apa yang dipelajari? Belajar tentang konsep dasar pemrograman, logika, algoritma, dan struktur data.
Contoh materi, bahasa pemrograman seperti Python, C++, atau Java. Nah, ya betul. Ayo lanjut. Nanti. Kompetensi yang ingin dikuasai dan alasannya. Yang laki-laki, Menguasai silakan. pemrograman alasannya karena kemampuan inti dari RPL dasar pembuatan aplikasi. Oke, yang terakhir. Identifikasi jenis pekerjaan sesuai program keahlian. Membuat dan memelihara website baik sisi tampilan maupun server. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Ayo bisa lanjut. Dan duduk kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok yang pertama yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang kedua yang siap untuk mempresentasikan, ada nilai plus yang mau maju ke depan. Ayo, bisa maju ke depan kelompok selanjutnya. Yang mana ini? Ayo, bisa maju ke depan. Yang lainnya silakan diperhatikan. Mungkin ada persamaan ataupun perbedaan. Nanti bisa ditanyakan kalau belum jelas. Hai kelompok. Mempresentasikan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa. Nama saya Reni Almutafiyah. Nama saya Ilsa. Nama saya Vita. Yang lainnya tolong diperhatikan dulu. Kami dari kelas 10 RPL 2. Suaranya digerakkan. Hal yang sudah dipelajari di sekolah, pengembangan aplikasi mobile, apa yang dipelajari, membuat aplikasi untuk perangkat seluler. Kompetensi yang ingin dikuasai dan alasannya. Mengelola basis data. Hampir semua sistem membutuhkan database untuk menyimpan data. Pengelolaan database adalah keterampilan esensial. Identifikasi jenis pekerjaan sesuai program keahlian. Mengembangkan aplikasi untuk perangkat mobil seperti smartphone dan tablet. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman? Ada. Udah lapar semua nih. Ya, habis ini ya. Ayo, terima kasih dari kelompok selanjutnya. Bisa duduk kembali. Silakan duduk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang sudah berani untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk lembar kerjanya dikirim di link yang sudah tertera, silakan diupload nanti. Dan yang terakhir, di penghujung pembelajaran ini ada refleksi aktivitas 1. Itu silakan ditulis di bukunya, diangen-angen di rumah apa jawabannya. Di pembelajaran selanjutnya nanti disampaikan. Yang pertama, apakah Anda sudah mengenali kemampuan yang ada pada diri Anda? Silakan direfleksi, direnungi. Yang kedua, bagaimana cara Anda mengembangkan kompetensi untuk masuk dunia kerja? Yang ketiga, apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang masa depan Anda? Jadi mulai berpikir bagaimana rancangan-rancangan kalian nanti di masa depan. Oke, tidak ada pertanyaan. Sebelum kita akhiri, itu refleksinya silakan ditulis, direnungkan, nanti disampaikan ketika pembelajaran P5 selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup kegiatan P5 ini dengan pembacaan doa penutup majelis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa astaghfiruka. Terima kasih, lebih kurangnya dari saya mohon maaf, tetap semangat. Habis ini yang mau jajan silakan jajan, yang mau makan bekal silakan dimakan. Yang tidak bawa bekal silakan minta ke temannya ataupun beli di kantin. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.